Ketika kita sakit, ada kontroversi hati, ada sesuatu yang tidak nyaman dalam hidupnya, ada sesuatu yang membuat dia galau. Biasanya atau fitrahnya kita ini akan segera mencari obat, ya kan? Akan segera datang ke dokter. Datang ke dokter, Pak dokter, saya merasakan kepala saya pusing, saya merasakan dada saya sesak, mohon dicek ada masalah apa di dalam hidup saya, di dalam jasad saya. Biasanya demikian, dan ini memang fitrah. Kemudian dokternya bilang, Bapak tidak ada yang salah ini. Darahnya normal, detak jantungnya normal, kolesterolnya normal, syaratnya semua bagus. Biasanya yang kita lakukan bila menemukan kasus begitu apa Pak? Ada yang pernah ada kasus demikian, merasa sakit tapi dokter tidak tahu penyakitnya? Ada yang pernah? Coba angkat tangan, ada yang pernah mengalami itu? Kerasa sakit, tapi sudah ke dokter, dokternya nggak tahu penyakitnya. Mungkin teman saudaranya pernah dengar begitu? Pernah dengar begitu? Ya. Biasanya apa yang kita lakukan? Menangis, menyalahkan orang lain, putus asa, menduga seperti ibu tadi, saya kena sihir ini, begitu? Tidak ya. Buat seorang muslim yang harus dilakukan adalah mencari hakikat sakit terlebih dahulu, mencari hikmah di balik sakit terlebih dahulu, karena Allah jelaskan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Di dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah jelaskan, apapun yang menimpamu, kata Allah, pasti akibat ulah tanganmu sendiri. Ini sudah dikit. Seharusnya seorang muslim kita demikian, kita tidak perlu galau, tidak perlu oh saya kena sihir ini, oh gara-gara si ini nih, oh gara-gara saya buka warung makan ini kalau bersaing ada yang gak suka. Tidak perlu begitu. Yang perlu kita lihat pertama adalah kita cari tahu hakikat sakit saya ini apa, agar kita bisa melaksanakan tahapan berikutnya. Ada yang tahu hikmah sakit apa Pak? Menurut yang kita pelajari selama ini, Bapak, salah satu hikmah sakit apa? Hapus dosa. Hapus dosa. Yang lain? Ada yang tahu salah satu hikmah dari sakit? Ibu-ibunya, ada yang tahu hikmah dari sakit? Bapak itu menjelaskan bahwa hikmah sakit adalah menghapus dosa. Sepakat tidak? Hikmah sakit ada yang menyatakan ujian. Sepakat tidak? Ya. Hikmah sakit ada juga yang menyatakan adalah teguran. Betul tidak? Ya, Bapak Ibu semua, minimal ada 4 hal yang membuat Allah berikan sesuatu yang berkonotasi negatif. Yang pertama adalah teguran. Teguran ini buat hamba Allah yang taat. Dulunya taat, dulunya sholat 5 waktunya rutin, dulunya zakatnya rutin, dulunya bermuamalah dengan orang tuanya baik. Kemudian diberi jabatan sedikit, akhirnya digeser, sholatnya lupa. Ditegurlah sama Allah, diberi sakit. Ini namanya hikmahnya teguran. Yang berikutnya benar kata beliau, salah satu hadis Rasulullah menjelaskan bahwa hikmah sakit ini adalah penghapus dosa. Tidak ada satu buah kesusahan atau bahkan hanya tertimpa duri ini, kata Rasulullah, ini adalah penghapus dosa. Buat siapa ini? Buat mereka lagi-lagi yang taat kepada Allah, ya kan? Dulunya bermaksiat,
ya kan? Dulunya riba, dulunya pernah berzina, Allah kasih sakit, tapi dia tetap ibadah. Ini menggugurkan dosa atau menghapus dosa. Berikutnya ada hikmah sakit ini adalah ujian, naik pangkat, naik kelas, ya kan? Seperti kasusnya Nabi Ayub, 18 tahun beliau diuji sakit. Ternyata Allah tinggikan derajatnya karena ketaatannya kepada Allah. Ujian ini buat siapa? Kalau pernah kan mendengar kalimat ujian, Pak? Buat anak-anak sekolah, betul gak? Yang dia sudah sekolah 1 tahun, di tengah 1 tahun, nanti di akhir tahun ada ujian 1 minggu untuk naik kelas berikutnya, benar? Atau mereka yang sudah 6 tahun belajar dari kelas 1 SD sampai kelas 6, kemudian di tahun ke-6 ada ujian nasional selama 1 minggu berikutnya dia dapat ijazah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, begitu Pak? Termasuk SMP, SMA, termasuk di jenjang yang lebih tinggi. Ujian buat siapa? Buat mereka yang mentaati aturan, yang sekolah berangkat pagi, pulang siang, yang mendengarkan gurunya dengan baik, yang membayar SPP-nya dengan lancar, akhirnya dia boleh ikut ujian. Nah, sekarang kalau ada seseorang yang tidak ikut sekolah, tidak berangkat pagi, tidak ikut sekolah, tidak belajar dengan guru, dia ikut ujian, bisa tidak? Tidak bisa. Masuk akal tidak? Tidak. Dan ini sebuah kesalahan mendasar buat pemahaman kita. Selama ini apabila ada orang sakit selalu berpikir saya sedang diuji. Padahal kalau boleh jujur, dia sholatnya bolong-bolong, dia hijabnya nggak mau pakai, dia Jumatnya tidak berangkat karena giliran jaga di perusahaannya, dia Ramadannya puasanya bolong-bolong. Dapat sakit menyebut dirinya diuji oleh Allah. Masuk akal tidak? Tidak. Apa berarti? Sakitnya boleh jadi itu adalah azab. Ini yang perlu digarisbawahi. Apabila dia diberi sakit, dia menyebut ujian, tapi ternyata dia belum nggak sadar dengan kesalahannya, bagaimana dia akan sembuh? Bisa jadi dia sembuh 1 minggu, tapi Allah ganti lagi yang lebih besar. Bisa jadi dia sembuh, lepas dari ditipu orang, dikembalikan uangnya, tapi berikutnya, tahun berikutnya dia stroke. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa saya punya kesalahan sama Allah. Artinya apa? Bagi seorang muslim yang harus dilakukan ketika pertama dia sakit, yang harus dilakukan pertama adalah mencari hikmah atau hakikat dari sakitnya. Kalau sakitnya memang teguran, luruskan. Kalau sakitnya memang musibah dari Allah untuk menggugurkan dosa, ridhoi. Di situ banyak pahala, bersabar. Pahami tentang bab sabar. Kalau sakitnya adalah ujian naik kelas, sabar, tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan di tahun berikutnya Allah naikkan derajatnya. Kalau sakitnya ada, segera istighfar kepada Allah, minta maaf kepada Allah dari sesuatu yang membuat dia sakit. Termasuk biasanya di sini yang ada tadi terkait dosa-dosa besar. Terkait zina, terkait kemusyrikan, ini banyak sekali saya temukan. Saya ingin jelaskan sedikit. Saya pernah menangani pasien, klien yang stroke menahun. Secara medis, stroke ini berawal dari darah tinggi. Darah tinggi berawal dari masukan makanan yang over. Ya kan?
Tapi secara logis ini tidak dapat. Dia bukan orang kaya, jangankan makan daging, ketemu nasi saja jarang. Istilahnya ekonominya pas-pasan. Bagaimana bisa terkena stroke? Secara pemikiran saya nggak dapat. Oke, kalau dia orang kaya tidak masalah, mungkin masuk akal karena dia keseringan makan daging, akhirnya darahnya naik, makan sate, dia jatuh stroke, masuk akal. Tapi ini tidak pernah. Saya diagnosa, ternyata dia pernah belajar ilmu kebal. Ada kemusyrikan di sana. Ada dia pernah mendatangi seseorang yang kemudian diberi amalan yang di luar Islam, puasa-puasa di luar Islam, bahkan persembahan, akhirnya stroke. Dan ternyata jelas, wah ini gangguan jin. Saya ruqyah luar biasa reaksinya, dan beliau bertobat dari kemusyrikannya. Jimat-jimatnya beliau buang, alhamdulillah Allah sembuhkan. Jadi kita harus berpikir bahwa kesusahan, keluhan ini sebab berbanding lurus dengan dosa yang kita lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ini kunci. Termasuk meninggalkan sholat adalah dosa besar. Wajar, makanya pada akhir hayatnya dia punya penyakit menahun karena masa mudanya meremehkan syariat, dosa besar. Ini yang harus